posisi sudah di pintu rimba persiapan jenazah dibawa turun menuju pos Bahwai. Jenazah seorang pria pendaki yang ditemukan tewas di jalur pendakian Gunung Pesagi, Lampung Barat dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Proses evakuasi berlangsung dramatis dari siang hingga malam hari. Pasalnya, tim evakuasi harus mengangkut jenazah korban menggunakan tandu dengan kondisi cuaca buruk, melewati jalur-jalur ekstrim dan menantang dengan kemiringan tinggi dan licin. Diduga korban meninggal dunia akibat kelelahan dan mengalami hipotermia. Penyebab kematian itu diperkirakan adalah hipotermia. Artinya yang bersangkutan ini memang dalam kondisi secara fisik kelelahan, kedinginan, dan mungkin juga tidak ada asupan nutrisi sama sekali karena mungkin si yang bersangkutan ini pada saat melakukan pendakian ke puncak Pesagi ini perbekalannya sangat minim. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar untuk keperluan otopsi identifikasi lebih lanjut. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Dian Sandi Utama dilaporkan ke Barreskrim Polri seusai mengunggah foto ijazah Presiden Joko Widodo melalui akun X miliknya pada 1 April 2025. Dian dipolisikan atas dugaan menyebarkan dokumen milik orang lain tanpa izin. Dian Sandi Utama, kader PSI, dilaporkan oleh Profesor Yusuf Leonard Henuk, seorang dosen Universitas Sumatera Utara. Dian Sandi Utama dilaporkan dengan dugaan pelanggaran tentang informasi dan transaksi elektronik ITE karena mengunggah foto ijazah Presiden Joko Widodo melalui akun X miliknya pada 1 April 2025. Saat ditemui di Semarang, Dian Sandi Utama mengaku belum mengetahui kebenaran laporan tersebut. Namun sebelum mengunggah foto ijazah Jokowi, ia telah melakukan riset dan didasari niat baik untuk meluruskan asumsi liar di publik terkait isu ijazah Jokowi. Karena sampai hari ini saya belum mendapat kepastian apakah laporan itu benar adanya atau tidak. Tetapi kalaupun misalkan benar, ya saya tentu sebagai warga negara yang taat hukum, saya pasti akan bersedia untuk dimintai keterangan. Saya meriset itu kan sudah lama, Pak. Nggak mungkin lah saya berani mengatakan itu asli gitu tanpa meriset lebih dulu, nggak mungkin. Itu saya menemui orang, saya mencari data, fakta, apa segala macam sudah lama untuk memberanikan diri bahwa mengatakan bahwa itu benar asli gitu. Dian Sandi Utama mengatakan masih punya data-data yang belum dikeluarkan terkait permasalahan isu ijazah Jokowi. Dari Semarang, Doni Marendra, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Kasmujo yang sebelumnya diduga kuat merupakan pembimbing skripsi Jokowi justru membantah hal tersebut. Dirinya menegaskan bukan pembimbing skripsi dan tidak pernah melihat langsung ijazah Joko Widodo. Pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kasmujo, menegaskan dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi dan tidak pernah langsung melihat ijazah tersebut sehingga tidak bisa memberi komentar soal asli atau tidaknya. Mengenai ijazah, saya paling tidak bisa cerita karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai ijazah sampai Pak Su itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa. Dan saya mau cerita apa kalau belum pernah sama. Tapi kalau Sebelumnya Kasmujo menyatakan tidak siap menyikapi gugatan yang malah dituduhkan kepadanya terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kemudian dalam menghadapi gugatan seperti apa ya? Tidak siap. Saya menghadapi macam-macam itu saya belum pernah sih tadi. Orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh
nggak punya jawaban. Namun gugatan ini sudah terlanjur terregister di PN Sleman 5 Mei 2025. Sidang perdana gugatan digelar di Pengadilan Negeri Sleman 22 Mei 2025 mendatang. Partai Golkar merespon pernyataan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri yang menyinggung soal ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan hal tersebut tidak perlu untuk dibesar-besarkan. Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri menyarankan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya agar tak berkepanjangan. Merespon hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan bahwa terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dapat diselesaikan secara baik-baik. Idrus menilai masalah tersebut tak perlu dibesar-besarkan seakan-akan masalah nasional. Dirinya menyebut yang terpenting saat ini ialah melakukan penataan sistem politik dan sistem ketatanegaraan. Saya kira bagi kita janganlah jadi masalah-masalah yang bisa selesaikanlah dengan baik, jangan jadi masalah, apalagi diangkat masalah seakan-akan masalah bangsa, masalah nasional. Kita fokus pada bagaimana penataan sistem politik, sistem ketatanegaraan, sistem kepartaian, sistem kepemiluan. Nah, dari situlah kita akan melahirkan ya kader-kader bangsa yang diproyeksikan akan memimpin bangsa ini ke depan. Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri soal ijazah tuai sorotan. Solidaritas Merah Putih mengatakan pernyataan Megawati menyasar Joko Widodo. Nah, supaya apa? Ini benar pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, ikut berkomentar soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, supaya apa? Ini benar pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Pernyataan Megawati mendapat sorotan dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina. Menurutnya, sindiran Megawati mengarah langsung ke sosok Joko Widodo. Ya mau siapa lagi kalau masalah ijazah itu, walaupun dibantah ya tetap masyarakat tahu, walaupun tidak menyebut nama, ya kan, pastilah mengenai ijazah Pak Jokowi ya. Tapi kalau mau dibantah ya silakan saja, itu hak-haknya teman-teman PDIP ya. Kita juga nggak bisa melarang mereka membantah atau Ibu Megawati tidak boleh ngomong itu hak-haknya mereka aja. Meski demikian, hal itu dibantah oleh juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro. Menurut Seno, Megawati tidak menyebut nama siapapun saat bicara soal ijazah. Tentu saja Ibu Mega menyampaikan hal-hal yang sedang berkorelasi dan berkaitan dengan apa yang di mana beliau sedang berada pada waktu itu di BRIN. Itu nggak ada di dalam pidato Bu Mega itu beliau menyebut nama siapapun. Tidak ada beliau kemudian menuduh atau menyebut satu tokoh siapapun. Megawati juga menyebut persoalan tudingan ijazah palsu bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu cukup menunjukkan ijazah aslinya saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution curhat soal Sumatera Utara menjadi juara kasus narkoba di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi curhatan Bobi, Gibran menyarankan agar Bobi mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam membina anak muda yang bermasalah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengungkapkan bahwa Sumatera Utara masih menjadi provinsi dengan kasus narkoba tertinggi di Indonesia. Curhatan Bobi ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memberi sambutan pada penutupan Muktamar ke-15 Persatuan Umat Islam di kantor Gubernur Sumatera Utara pada Kamis kemarin.
Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Ada persoalan yang sangat mendasar yang di Sumatera Utara kami masih menjadi pemenangnya Pak Wapres dalam beberapa tahun terakhir ini sampai dengan nggak salah saya di tahun 2024 dan 2025 ini kami masih jadi pemenangnya, yaitu adalah kami masih menjadi provinsi nomor 1 dengan penyalahgunaan narkoba di Indonesia Pak Wapres. Menanggapi curhatan Bobi ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyarankan agar Gubernur Sumatera Utara bisa mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam membina anak-anak muda bermasalah. Namun Gibran menyebut bukan dikirim ke barak militer, melainkan ke pondok pesantren. Ya, tadi Pak Gubernur mengeluh masalah narkoba. Nah, ini PUI bisa digandeng ini Pak Gubernur. Mungkin ada gubernur Jawa Barat yang mengirim anak-anak bandel ke barak. Nah, ini bisa dikirim ke pondok-pondok pesantrennya PUI mungkin. Kita tunggu saja, apakah Gubernur Sumatera Utara benar-benar akan menjalankan saran dari kakak iparnya ini untuk mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat dalam membina anak-anak muda bermasalah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seperti apa kondisi dan rutinitas para siswa di Barak Militer Besutan Deddy Mulyadi di Purwakarta, Jawa Barat? Berikut laporan Nadia Valerie secara eksklusif dalam program iNews Files. Oh, ini baraknya ya? Ini baraknya, tempat tidur mereka. Tempat tidur 38 siswa saat ini ya? Siswa. Ini mereka bangun jam 4 pagi, pagi habis sholat subuh. Tidur jam 10 malam, lampu udah mati itu artinya ya semua ya. Ini mereka boleh bawa apa aja? Om Zen? Ya yang dibawa baju aja kalau ke sini. Kayak perlengkapan dasar aja ya, pakaian sehari-hari. Karena Quran juga disiapin di sini sama resin. Al-Quran disiapin. Al-Quran disiapin nanti. Buku pelajaran sekolah? Ya pelajaran sekolah itu pasti. Selesai pendidikan itu jam berapa? Siswa mulai masuk ke barak persiapan istirahat? Sudah tidur aja. Sudah tidur, pokoknya jam 10 udah tidur. Ada yang lewat dari jam 10 sudah tidur, maksimal. Maksimal jam 10. Tapi ya teratur, jam 4, jam 10, jam 4, jam 10. Oke, ini masing-masing tidur di sini ya? Di sini, nyaman. Nyaman ya? Nyaman Om Zen? Bener nih? Iya, nyobain Mbak, nyobain. Oke, Om Zen ini 38 siswa di sini. Kamar mandi cukup nggak nih? Cukup. Boleh kita cek ya? Ayo. Oke, 2 di sini. Sampai 2. Oke, oh ini khusus mandi juga bisa di sini ya Om? Bisa mandi. MCK di sini bisa, di sini 2 bilik. Siap, ya. Oke. Karena di kita kan rata-rata mandi, BAB juga di situ. Di kanan sini 2 bilik juga ya Om? Sama 2 bilik juga. Cuma kita boleh lihat ya Om? Boleh. Oke. Ya. Oke, sama ya fasilitasnya ya? Sama ada fasilitasnya. Toilet jongkok, mandi dengan gayung. Ya. Jadi MCK 38 siswa ini terbagi 4 toilet di sini ya. Ini digabung ya tempat makan, nanti sarapan, makan siang, makan malam juga di sini ya. Ini udah persiapan makan siang ya? Mau siap makan siang. Oh. Ya. Makan bergizi ya Om ya? Ada susu. Oh, susunya juga ada. Iya, kita lagi persiapan. Oh, ini berarti konsepnya prasmanan ya? Iya, nanti ini mereka cuci sendiri. Cuci sendiri? Iya, latihan mencuci. Oh, oke. Cucinya di? Iya, di tempat pencucian. Ada tempat pencucian? Mereka nyuci baju aja sendiri. Oke, jadi ngambil makan, nanti masing-masing cuci piring sendiri. Tanggung jawab masing-masing ya? Baju yang habis dipakai juga dicuci sendiri. Tadi kan siswa masing-masing tanggung jawab piring, cuci sendiri. Cucinya langsung di mana berarti? Langsung di sini tempat cucinya. Ini juga baju nyucinya di sini. Oh, oke. Oh, ini ya? Iya. Yang ada ember ini ya Om ya? Ini buat nyuci piring, nyuci baju, nanti jemur sendiri, benar-benar ngelatih. Ya minimal mereka jadi bisa nyuci baju, mereka bisa bangun pagi, mereka muncul rasa tanggung jawab, rajin ibadah, nggak nurut sama orang tuanya, nggak membangkang, itu.